Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di-like dan komen video ini. Untuk kali ini, Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul Legenda Balum Bili. Kita mulai saja ceritanya. Desa Seumirah terletak di pesisir utara Aceh, sebuah kampung kecil yang dikelilingi oleh pepohonan rindang dan pantai yang seolah tak pernah berhenti bergelora. Di antara rumah-rumah nelayan yang sederhana, Rashid dan Siti Aminah tumbuh bersama cerita-cerita mistis yang telah diwariskan turun-temurun. Setiap orang di desa itu memiliki kisah-kisah menyeramkan tentang makhluk-makhluk halus, tapi yang paling sering dibicarakan adalah Balum Bili, setan air yang dipercaya menghuni sungai-sungai dan muara, bersembunyi di balik kabut atau di bawah permukaan yang tenang, menunggu kesempatan untuk menipu siapapun yang berani mendekat. Rashid, seorang pemuda berusia 27 tahun, adalah seorang nelayan yang lebih suka menghabiskan waktu di laut daripada mendengarkan cerita orang tua. Namun, meskipun ia terlihat tegar dan tak mudah percaya pada hal-hal mistis, rasa penasaran tentang Balum Bili selalu menggigit di dalam hatinya. Dia tidak bisa membiarkan cerita-cerita yang ia dengar mengendap begitu saja. Ada sesuatu yang memanggilnya untuk mengetahui lebih banyak, untuk membuktikan apakah semua itu hanya mitos atau ada kebenaran yang tersembunyi di baliknya. Sahabat dekat Rashid adalah seorang gadis yang selalu berhati-hati dan berpikiran jernih. Usianya baru 23 tahun, namun ia memiliki kebijaksanaan yang lebih matang dari usianya. Walau sering mengingatkan Rashid untuk tidak terlalu mengabaikan peringatan orang tua, dia pun tak bisa menahan rasa ingin tahunya yang besar tentang fenomena yang menyelimuti sungai Krueng Arakundo itu. Bersama-sama, mereka sering bercakap-cakap tentang apa yang sebenarnya terjadi di sungai itu. Meskipun setiap kali nama Balum Bili disebut, rasa takut selalu menyelip dalam dada mereka. Pada suatu sore yang gelap, setelah sebuah diskusi panjang di warung kopi desa, Rashid dan Siti Aminah memutuskan bahwa malam itu juga mereka akan pergi ke sungai. Mereka sudah mendengar cerita tentang Balum Bili sejak kecil, dan kini, setelah bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang rasa penasaran, mereka merasa waktunya sudah tiba. Mereka akan melihat dengan mata kepala sendiri apakah semua yang diceritakan itu benar atau hanya hayalan belaka. Kebetulan malam itu cuaca mendukung. Langit penuh dengan awan gelap, dan angin malam berbisik melalui celah-celah pepohonan. Kabut tebal mulai menutupi permukaan sungai Krueng Arakundo, yang mengalir tenang seperti biasanya, namun menyimpan banyak misteri di kedalamannya. Jalan setapak yang mereka lalui menuju sungai semakin terasa sunyi. Hanya langkah kaki mereka berdua yang terdengar, dihiasi oleh suara jangkrik yang sesekali terdengar di kejauhan. Setibanya di ujung desa, mereka bertemu dengan Pak Idrus, kepala desa yang sudah berusia 55 tahun. Wajahnya yang keras dan tampak penuh pengalaman terlihat semakin serius ketika melihat kedua pemuda itu berjalan menuju sungai di malam hari. "Kemana kalian, Rashid?" "Siti," tanya Pak Idrus dengan suara berat. "Kami hanya ingin melihat Krueng Arakundo malam ini, Pak." "Ada sesuatu yang ingin kami ketahui," jawab Rashid dengan suara penuh keyakinan. Seolah ingin berkata sesuatu, namun akhirnya dia menggelengkan kepala dengan lembut. "Jangan main-main dengan yang tidak kalian mengerti. Krueng Arakundo bukan tempat yang bisa dipermainkan. Banyak yang sudah mencoba, namun sedikit yang kembali utuh." Siti Aminah, yang selama ini cenderung berhati-hati, bisa merasakan ketegangan yang tumbuh di antara mereka. "Pak Idrus, apa yang sebenarnya terjadi di sana? Apa yang Anda alami?" Pak Idrus menarik napas panjang, matanya menatap ke kejauhan, seolah mengenang masa lalu yang kelam. "Dulu, saat saya masih muda, saya juga penasaran. Banyak yang bilang Balum Bili itu hanya mitos, hanya cerita orang tua yang menakut-nakuti anak muda. Tapi, saya pernah melihatnya. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sebuah gulungan tikar merah, melayang di permukaan air. Lalu, saya melihatnya berubah menjadi potongan kayu yang hanyut, tak ada yang mencurigakan. Tapi begitu saya mendekat, saya merasa ada sesuatu yang mengawasi. Saya merasa seperti dibawa oleh arusnya, tubuh saya tak bisa bergerak, seolah ada kekuatan yang menarik saya ke dalam air." Pak Idrus terdiam sejenak, menatap ke langit yang semakin gelap. "Syukurlah, saya berhasil melarikan diri setelah melepaskan tembakan ke udara. Suara senapan itu yang menyelamatkan saya. Tapi, saya tak bisa menjamin kalian akan beruntung seperti saya." Rashid mengangguk, meskipun dalam hatinya muncul rasa penasaran yang semakin menguat. "Kami hanya ingin tahu, Pak. Tidak ada salahnya mencari tahu lebih dalam." Pak Idrus menatapnya dengan tatapan yang keras, seolah-olah ingin menghalangi mereka. Namun akhirnya dia hanya menghela napas. "Baiklah, tapi kalian harus tahu, jika kalian terperangkap, tak ada yang bisa menolong selain diri kalian sendiri.
Jangan berharap ada yang datang menyelamatkan. Rashid dan Siti Aminah melanjutkan perjalanan mereka menuju sungai, meninggalkan Pak Idrus yang masih berdiri di bawah pohon besar, menatap mereka dengan kekhawatiran yang jelas di matanya. Setibanya di tepi Krueng Arakundo, suasana semakin mencekam. Kabut tebal semakin menggulung, dan suara air yang mengalir begitu tenang, seolah menutupi segala sesuatu yang ada di bawah permukaannya. Kedua pemuda itu berdiri terpaku, menatap sungai yang gelap, merasakan adanya sesuatu yang tidak terlihat, namun jelas terasa di udara. "Ayo, kita lihat dari sini," kata Rashid, meskipun suara hatinya mulai bergetar. Siti Aminah menatap Rashid dengan cemas. "Rashid, apakah ini benar-benar yang kita cari?" Rashid mengangguk, meskipun dalam hatinya ia tahu, malam ini, mereka mungkin akan menemukan sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Dan kabut yang tebal mulai menutupi hampir seluruh permukaan sungai Krueng Arakundo. Hanya suara gemericik air yang terdengar, tetapi rasanya seolah suara itu menelan semua yang ada di sekitarnya. Rashid dan Siti Aminah bersembunyi di balik sebatang pohon besar. Tubuh mereka terasa kaku karena ketegangan yang mengalir begitu deras di dalam dada. Rashid berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini adalah langkah yang benar. Namun bahkan dia bisa merasakan jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. "Kita hanya akan melihat Siti," bisik Rashid, mencoba menenangkan temannya yang jelas terlihat gelisah. Siti Aminah menggigit bibirnya, matanya tak lepas dari sungai yang terbalut kabut. "Rashid, aku merasa ada sesuatu yang salah. Ini terasa sangat aneh." Namun Rashid tak menjawab, pandangannya terfokus pada permukaan sungai yang terlihat aneh, sesuatu yang melayang pelan, dekat dengan tepian. Pada awalnya, itu terlihat seperti hanya sebuah gulungan tikar merah, terbawa oleh arus yang tenang. Itu adalah gambaran yang terlalu biasa untuk menjadi hal yang menakutkan, tetapi entah mengapa, keduanya merasakan hawa dingin yang menusuk, seperti peringatan dari alam. "Siti, lihat itu," Rashid berbisik, matanya tak lepas dari tikar merah yang melayang di atas air. Siti Aminah menoleh dengan cepat, dan untuk sejenak, wajahnya pucat pasi. Itu, seperti tikar Rashid. Tapi kenapa bisa melayang seperti itu? Tanpa menjawab, Rashid mulai melangkah perlahan menuju sungai. Hatinya dipenuhi rasa penasaran yang meluap-luap, meskipun rasa takut juga mengikutinya. Tikar merah itu tetap melayang, tak bergerak jauh, meskipun arus sungai bergerak dengan tenang. Namun saat Rashid melangkah semakin dekat, sesuatu yang lebih aneh mulai terjadi, seolah merespons kehadiran mereka. Dalam sekejap, gulungan tikar itu mulai berubah bentuk, menyusut menjadi bentuk yang lebih padat, namun masih mengambang di atas air. Sebuah potongan kayu yang besar muncul dari permukaan, terlihat seperti kayu gelondongan yang terombang-ambing dengan sendirinya. Siti Aminah terperanjat, suaranya bergetar saat berbisik, "Rashid, itu bukan kayu biasa. Itu, ada sesuatu yang salah." Namun Rashid terus mendekat, rasa penasaran lebih kuat dari ketakutan yang melanda. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang tak beres, tetapi ada sesuatu yang mendorongnya untuk terus melangkah. Ketika dia semakin dekat, tiba-tiba potongan kayu itu berputar dengan sendirinya, seolah diputar oleh tangan tak kasat mata. Rashid merasa ada yang mengawasi mereka. Sebuah aura tak terlihat yang menyelimuti mereka berdua. Ketika ia hampir mencapai tepi air, sebuah suara gemuruh tiba-tiba terdengar, menggema dari dalam air. Suara itu seperti suara desiran angin yang menabrak dinding batu, tetapi sangat berat dan menggetarkan hati. Siti Aminah yang berdiri beberapa langkah di belakangnya terperanjat, wajahnya pucat pasi. "Rashid, jangan. Ada sesuatu yang salah," teriaknya, mencoba menarik lengan Rashid. Namun sebelum Rashid sempat menjawab, air sungai mulai bergelembung. Dari dalamnya, sebuah bayangan besar muncul perlahan, mengalir dengan gerakan yang begitu halus namun menakutkan. Perlahan, bentuk itu mulai tampak jelas, sesuatu yang besar dan hitam, dengan siluet yang tidak berbentuk, tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Sosok itu memancarkan hawa dingin yang mencekam, dan saat itu juga Rashid merasakan seolah seluruh tubuhnya diselimuti oleh bayangan gelap, namun dia tak bisa bergerak. Bayangan itu semakin dekat, membentuk tubuh yang hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang mengerikan. Sebuah wujud yang berubah-ubah, tidak stabil, seperti cairan yang mengalir dan bergerak dengan cara yang tidak alami. Di depan mereka, makhluk itu muncul semakin jelas, dengan matanya yang berkilauan merah menyala di dalam kegelapan. "Balumbili," bisik Rashid, meskipun kata-kata itu hampir tak terdengar karena ketakutannya. Siti Aminah menjerit pelan, tubuhnya gemetar. "Rashid, kita harus pergi. Itu bukan kayu. Itu makhluk yang mengerikan."
Namun sebelum mereka sempat bergerak, suara aneh terdengar, seperti suara teriakan yang melengking, menggema di sepanjang sungai. Tanpa bisa mereka pahami, suara itu datang dari balik tubuh makhluk itu, seolah berasal dari dalam kedalamannya yang gelap. Sosok itu bergerak, semakin mendekat, menatap mereka dengan mata merah yang mengerikan. Dengan ketegangan yang begitu menekan, Rashid merasa sesuatu yang tak terlihat menahan tubuhnya. Ia bisa merasakan bahwa Balumbili itu sedang berusaha menariknya ke dalam air, menghisap energi dan keberanian yang tersisa dalam dirinya. Siti Aminah yang berada di sampingnya, berteriak lagi, namun kali ini suaranya sudah dipenuhi dengan keputusasaan. "Rashid! Lari! Kita harus pergi sekarang," serunya. Tapi, saat Rashid mencoba bergerak, tubuhnya seperti dibekukan oleh kekuatan tak terlihat. Dia tak bisa bergerak. Semuanya terasa terlalu nyata, terlalu menakutkan. Lalu, tiba-tiba, seberkas cahaya menyilaukan muncul dari balik kabut, menerobos kegelapan. Sebuah suara keras terdengar, seperti suara tembakan yang menggema di udara, memecah ketenangan malam. Balumbili itu menjerit keras, mengerang, dan tubuhnya mulai terpecah-pecah, seolah-olah makhluk itu takut pada suara melihat itu. Pak Idrus berdiri di tepi sungai, dengan senapan di tangannya yang masih mengepul setelah tembakan pertama. Sosok Balumbili terhuyung mundur, kehilangan bentuknya yang semula mengerikan. Dengan suara keras, makhluk itu menghilang, larut kembali ke dalam kedalaman sungai. Siti Aminah menggigil, matanya terbuka lebar karena ketakutan yang luar biasa. Itu benar-benar Balumbili. Rashid terdiam, matanya masih terpaku pada sungai yang kini kembali tenang. Kita hampir saja hilang Siti. Pak Idrus mendekat, wajahnya masih dipenuhi kekhawatiran. Kalian beruntung. Suara senapan itu menyelamatkan kalian. Tapi ingat, Balumbili tak akan pergi begitu saja. Dia bisa kembali kapan saja. Mereka berdua berdiri di tepi sungai, tidak berkata apa-apa. Cuma satu hal yang pasti di pikiran mereka berdua. Apa yang mereka lihat malam itu, bukanlah hal yang bisa mereka lupakan. Balumbili yang hampir saja merenggut nyawa mereka, Rashid dan Siti Aminah kini merasakan ketegangan yang semakin mencekam di udara. Pak Idrus telah memperingatkan mereka untuk tidak terlalu lengah, namun rasa penasaran yang tak terbendung membuat Rashid tetap ingin melanjutkan penyelidikan. Mereka telah berjanji pada diri sendiri untuk tidak takut dan untuk mencari jawaban, meskipun malam ini semakin gelap dan hutan sekitar sungai terasa semakin menyeramkan. Namun, ketakutan mulai merayapi tubuh Siti Aminah. Setiap suara di sekitar mereka terdengar lebih keras, lebih menakutkan. Kabut tebal yang semula tenang kini bergulung dengan liar, seolah berusaha menyembunyikan segala sesuatu di baliknya. "Siti, kita harus lebih dekat lagi," kata Rashid dengan suara bergetar, meskipun dia sendiri mulai merasa terintimidasi oleh kegelapan yang mengelilingi mereka. Siti Aminah menggigit bibirnya, matanya berkeliling dengan penuh kecemasan. "Rashid, aku sudah bilang, ini terlalu berbahaya. Kita harus kembali sekarang. Balumbili itu bukan main-main. Kita bisa jadi korban berikutnya." Namun Rashid menatap sungai dengan tatapan penuh tekad. "Tidak, Siti. Aku harus tahu apa yang sebenarnya ada di balik semua cerita ini. Kita sudah terlalu dekat. Lagi pula, kita tidak akan tahu apakah itu benar-benar Balumbili tanpa menghadapinya lagi." Siti Aminah merasa tubuhnya lemas, tetapi dia tidak bisa membiarkan Rashid pergi sendiri. Dengan terpaksa, dia mengikuti langkahnya, meskipun ketakutan menggerayangi setiap langkah mereka. Dengan hati yang berdegup semakin kencang, menuju tempat mereka pertama kali melihat gulungan tikar merah. Semakin mereka melangkah, semakin terasa ada yang tidak beres. Suasana menjadi semakin sunyi, hanya diiringi oleh suara langkah kaki mereka yang terdengar berat di telinga. Rashid berusaha meyakinkan dirinya bahwa ia melakukan hal yang benar, namun matanya tak bisa lepas dari kabut yang menggulung. Tiba-tiba, dari kejauhan, mereka melihat sesuatu yang bergerak pelan di atas permukaan air. Sebuah gulungan tikar merah kembali muncul, melayang di atas air dengan gerakan yang sama persis seperti yang mereka lihat sebelumnya. Rashid berhenti sejenak, menatapnya dengan penuh perhatian. Itu sama seperti yang pertama kita lihat," katanya dengan suara rendah. Siti Aminah menatap gulungan tikar itu dengan ketakutan yang semakin dalam. "Jangan dekati itu Rashid. Itu pasti jebakan. Aku bisa merasakan ada yang salah." Namun Rashid tidak menghiraukan ucapannya. Ia melangkah pelan, semakin dekat dengan gulungan tikar yang terlihat sangat nyata namun begitu mencurigakan. "Jangan khawatir Siti. Aku akan berhati-hati.
Saat Rashid semakin mendekat, tiba-tiba gulungan tikar itu mulai bergerak, seperti ada sesuatu yang menggerakkannya dari dalam. Potongan-potongan kayu yang tadinya tidak tampak, kini mulai muncul dari dalam gulungan itu, bergerak seolah-olah mencoba membentuk wujud baru. Dalam sekejap, gulungan tikar itu memanjang menjadi sebuah tumpukan kayu yang mengapung dengan tak menentu. "Siti! Lihat!" teriak Rashid dengan penuh kegembiraan, namun kebingungannya mulai tumbuh. Kayu itu terus mengubah bentuknya dengan cepat, kadang membentuk siluet seperti tubuh manusia, kadang menyerupai bayangan hitam yang langkah, tubuhnya semakin gemetar. "Aku sudah bilang, itu bukan kayu biasa, itu balung bili." Rashid berusaha menenangkan dirinya. "Tenang Siti. Itu hanya trik. Tidak ada yang bisa mengalahkan kita kalau kita tetap bersama." Namun saat itulah, suara berderak keras terdengar dari belakang mereka. Seperti sesuatu yang besar sedang bergerak, langkah berat yang terdengar semakin mendekat. Sesuatu yang tak kasat mata sedang mengintai mereka, dan Rashid merasakannya dengan jelas. Ketika ia menoleh, bayangan besar itu muncul dari balik kabut, bergerak cepat seperti gelombang yang datang menghantam. Rashid berbalik, tubuhnya tegang, dan melihat sebuah bayangan besar meluncur di atas air. Makhluk itu kembali. Balung bili. Siti Aminah mulai panik, dan dalam sekejap ia menarik tangan Rashid. "Lari! Rashid, cepat lari!" teriaknya, suaranya penuh ketakutan. Mereka berlari tanpa arah, hanya mengikuti insting mereka untuk menjauh dari tempat itu. Rashid memimpin dengan langkah cepat, namun di belakang mereka, langkah berat balung bili terdengar semakin dekat, semakin kuat, semakin menekan mereka. Suara desisan halus dan suara gemericik air yang terdengar dari balik kabut membuat suasana semakin menegangkan. Rashid merasa seperti ada tangan yang tak kasat mata menyentuh tubuhnya, mencoba menariknya ke dalam air. Kabut yang semakin tebal membuat penglihatan mereka terbatas, namun mereka tidak berhenti berlari. Setiap langkah terasa seperti langkah terakhir mereka, karena semakin mereka berlari, semakin cepat pula langkah berat di belakang mereka. "Apa itu? Apa itu?" Siti Aminah berteriak sambil menangis. "Rashid, kita tidak akan selamat. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita." Rashid mencoba untuk tidak panik, meskipun hatinya nyaris meledak. "Siti, jangan berhenti." Namun, kita harus sampai ke desa. Berlari secepat mungkin, langkah berat itu semakin mendekat, semakin mendesak mereka dari belakang. Setiap suara langkah yang terdengar menambah ketakutan yang semakin besar di dada mereka. Seolah mereka sedang diburu oleh sesuatu yang tak bisa mereka hindari. Tiba-tiba, sebuah tembakan keras terdengar, menggema di udara. Suara itu seperti petir yang membelah kegelapan malam, menghantam udara dengan keras. Rashid menoleh ke belakang, dan melihat Pak Idrus berdiri di atas bukit, senapan di tangannya yang masih mengepul. "Cepat lari! Jangan berhenti!" teriak Pak Idrus. Siti Aminah menggenggam tangan Rashid dengan erat, tubuh mereka semakin lelah, namun mereka terus berlari menuju desa, mengabaikan suara langkah berat yang semakin jauh di belakang mereka. Setelah beberapa detik yang terasa seperti seumur hidup, suara itu akhirnya menghilang, dan hanya kabut yang masih menyelimuti mereka. Dengan napas terengah-engah, Rashid dan Siti Aminah akhirnya sampai di batas desa, dengan Pak Idrus yang masih berjaga di belakang mereka. Sosok balung bili, entah bagaimana, telah menghilang dalam kegelapan. Namun, meskipun mereka berhasil melarikan diri, mereka tahu ini bukan akhir dari permainan ini. Balung bili mungkin sudah pergi, tapi mereka bisa merasakan bahwa ia masih mengawasi mereka, menunggu waktu yang tepat bagi Rashid dan Siti Aminah. Setelah berhasil melarikan diri dari tepi sungai yang menyeramkan, mereka kembali ke rumah masing-masing, namun ketenangan yang mereka harapkan tidak datang. Pikiran mereka tetap terperangkap dalam bayangan sosok yang mereka temui, makhluk yang mereka percayai sebagai balung bili. Rashid tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, gambar gulungan tikar merah yang berubah menjadi potongan kayu, kemudian berubah menjadi sosok gelap yang mengejar mereka, terus menghantuinya. Ia merasa seperti ada yang mengikutinya, sesuatu yang tak kasat mata, bergerak di kegelapan malam. Bahkan di dalam tidurnya, makhluk itu tidak lepas dari pikirannya. Rashid sering terbangun dengan keringat dingin, tubuhnya gemetar, dan matanya terbelalak, seolah melihat bayangan hitam itu mengintai dari balik jendela. Di sisi lain, Siti Aminah juga merasakan ketegangan yang sama. Ketika dia berbaring di ranjang, matanya tidak bisa terpejam. Pikiran tentang suara langkah berat yang mereka dengar di belakang mereka, tentang sosok yang seolah bergerak dalam kabut, membuatnya terjaga. Bahkan setelah dia menutup mata,
Dia merasa kabut itu menyelimuti seluruh ruangan, dan suara desiran halus masih terdengar di telinganya. Setiap kali angin berhembus, ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang berusaha menariknya keluar dari rumah, mengajak masuk ke dalam kegelapan. Esok pagi, meskipun tubuh mereka lelah dan tak terhitung berapa kali mereka terbangun dalam ketakutan, Rashid dan Siti Aminah merasa tak ada tempat yang lebih aman selain berbicara dan mencari solusi bersama. Mereka memutuskan untuk bertemu di warung kopi desa, tempat mereka biasa mengobrol dan berbagi cerita. Mereka duduk bersama Pak Idrus, kepala desa yang dihormati. Pak Idrus memandang mereka dengan wajah yang serius, tanda bahwa ia tahu persis apa yang sedang mereka hadapi. Rashid dan Siti Aminah duduk di hadapannya, merasa sedikit cemas meskipun mereka tahu Pak Idrus adalah satu-satunya yang bisa memberikan mereka penjelasan lebih jauh. Pak Idrus, kata Rashid dengan suara penuh keresahan, kami tidak bisa mengabaikan apa yang kami alami. Apa benar suara tembakan bisa mengusir balung bili seperti yang Anda katakan kemarin? Pak Idrus menyandarkan tubuhnya ke kursi kayu, matanya menatap keluar jendela, seperti mengingat sesuatu yang sulit ia ungkapkan. Balung bili bukanlah makhluk yang bisa dipahami dengan logika biasa, Rashid. Itu bukan hantu biasa yang hanya menakut-nakuti. Ia adalah entitas yang bisa mengubah wujudnya, menipu siapapun yang mendekat. Siti Aminah menyela, matanya penuh kecemasan. Tapi, Pak, apa yang harus kita lakukan? Kami merasa seperti terus diburu. Balung bili itu tidak hanya muncul sekali, tapi terus mengintai kami. Kami tidak merasa aman. Pak Idrus menghela napas panjang. Itulah sebabnya suara tembakan bisa mengusirnya. Suara senapan bukan hanya sekadar suara keras. Ada energi yang terkandung di dalamnya, energi yang memecah keheningan dan merusak ketenangan alam yang dijaga oleh makhluk seperti balung bili. Suara itu bisa memecah konsentrasi makhluk itu, membuatnya ketakutan dan lari. Rashid masih merasa ragu. Apakah itu benar-benar bekerja? Maksud saya, apakah itu hanya mitos atau memang ada pandangan yang penuh makna, seolah mencoba meyakinkan dirinya sendiri sebelum berbicara. Aku sendiri pernah merasakannya, Rashid. Saat aku muda, aku bertemu dengan balung bili. Saat itu, aku terperangkap dan hampir tak bisa melarikan diri. Aku melepaskan tembakan, bukan hanya satu, tetapi beberapa tembakan berturut-turut. Suara itu memecah ketenangan yang melingkupi kami. Balung bili itu menghilang dalam sekejap. Siti Aminah menggigit bibirnya. Tapi Pak, kami hanya punya satu senapan, dan kami tidak tahu kapan balung bili itu akan muncul lagi. Apa yang bisa kami lakukan jika itu kembali lagi? Pak Idrus menatap mereka berdua dengan serius. Jangan hanya mengandalkan senapan, karena balung bili bisa muncul kapan saja. Yang terpenting adalah kesiapan mental kalian. Kalian harus lebih waspada, lebih berhati-hati. Jangan pernah merasa aman, bahkan jika kalian tidak melihatnya. Rashid menundukkan kepala, berusaha memahami apa yang Pak Idrus katakan. Jadi, kami harus terus menjaga diri, selalu siap dengan senapan, dan jika dia muncul lagi, kami harus melepaskan tembakan? Pak Idrus mengangguk pelan. Ya, itu salah satu caranya. Tetapi ingat, meskipun suara senapan bisa mengusirnya, itu tidak berarti balung bili akan berhenti mengincar kalian. Makhluk itu tidak pernah benar-benar pergi. Dia bisa kembali kapan saja. Kalian harus waspada dan lebih bijak dalam menghadapi ancaman ini. Setelah mendengarkan penjelasan Pak Idrus, Rashid merasa semakin bingung dan khawatir. Apa yang mereka hadapi bukan hanya makhluk yang bisa dihentikan dengan satu tembakan. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap dan mengerikan di balik segala yang mereka alami. Rashid merasa seolah-olah dirinya berada dalam permainan yang tidak bisa dimenangkan, karena apa yang mereka hadapi jauh melampaui kemampuan tangan Rashid dengan erat. Rashid, apa yang harus kita lakukan? Kami tidak bisa terus hidup seperti ini, merasa seperti diburu setiap saat. Rashid menatap Siti Aminah, matanya yang penuh kecemasan mencoba mencari jawaban. Aku tidak tahu Siti. Aku benar-benar tidak tahu. Tapi kita tidak bisa menyerah begitu saja. Kita harus terus berjuang. Mereka berdua terdiam, masing-masing tenggelam dalam pikiran mereka sendiri. Meski Pak Idrus telah memberi mereka sedikit harapan, namun ketakutan yang mereka rasakan jauh lebih besar dari apapun yang bisa mereka persiapkan. Balung bili, makhluk yang bisa mengubah wujud, bermain dengan ketakutan, dan mengancam mereka di setiap langkah, mungkin tak akan mudah dihadapi dengan hanya sebuah senapan. Namun, Rashid tahu satu hal yang pasti, mereka harus terus bertahan. Meskipun setiap malam terasa semakin mencekam, dan mereka tahu bahwa makhluk itu akan kembali,
mereka tidak bisa menyerah. Mereka harus siap menghadapi apapun yang datang, dengan harapan bahwa mereka tidak akan pernah kehilangan keberanian, meskipun ketakutan selalu mengintai di setiap suasana di desa Seumirah terasa lebih sunyi dari biasanya. Kabut tipis yang biasanya menyelimuti sungai Krueng Arakundo kini merayap lebih rendah, hampir menyentuh permukaan air. Angin malam berhembus pelan, membawa suara gesekan dedaunan yang terdengar seperti bisikan. Meskipun desa itu terletak jauh dari hiruk-pikuk kota, ada ketegangan yang melingkupi udara malam itu, seolah alam pun ikut menunggu apa yang akan terjadi. Rashid dan Siti Aminah berdiri di tepi sungai, memandang jauh ke dalam kabut yang semakin menebal. Mereka berdua membawa senapan milik ayah Rashid, senjata yang sering digunakan oleh orang tua mereka untuk berburu di hutan. Itu adalah senapan tua, tapi cukup kuat untuk menembus keheningan malam dan, mereka harap, bisa mengusir Balumbili. Rashid merasakan detak jantungnya semakin cepat. Ia menoleh ke Siti Aminah, yang berdiri di sampingnya dengan ekspresi cemas, namun matanya tetap penuh tekad. Siti, ini saatnya. Kita harus mencoba, tidak ada pilihan lain, kata Rashid dengan suara yang lebih mantap dari yang ia rasakan. Siti Aminah mengangguk, walaupun ragu-ragu. Aku berharap ini benar-benar berhasil, Rashid. Aku takut kita hanya akan semakin terjebak. Dengan sedikit menghela napas, Rashid menarik senapan dari bahunya dan mengarahkan moncongnya ke udara, jauh di atas kepala mereka. Di tengah ketegangan yang terasa menyesakan, ia melepaskan tembakan pertama. Bunyi ledakan itu menggema di sepanjang bantaran sungai, membelah keheningan malam dengan kekuatan yang menakutkan. Suara tembakan itu begitu keras, hampir memekakan telinga, dan udara di sekitar mereka seolah bergetar. Siti Aminah menutup telinga dengan kedua tangannya, tetapi mata mereka tetap terbuka lebar, mengamati apa yang akan terjadi selanjutnya. Tidak ada suara apapun. Hanya gema tembakan yang perlahan memudar, meninggalkan keheningan yang aneh. Tapi, seiring dengan keheningan itu, kabut yang menutupi sungai mulai berderak sedikit demi sedikit. Suara seperti gerakan yang halus terdengar dari dalam kabut, dan bayangan besar muncul di tengah kabut tebal itu. Rashid merasa ada sesuatu yang bergerak, sesuatu yang sangat besar, lebih besar dari sebelumnya. Kabut itu semakin menebal, menciptakan bayangan hitam yang mulai menggeliat dan mengubah bentuk, seolah-olah makhluk itu sedang berevolusi di depan mata mereka. Apa itu? Teriak Siti Aminah, tubuhnya menggigil. Ia mundur selangkah, tubuhnya menegang ketakutan. Rashid menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan keberanian. Itu dia Siti, itu Balumbili. Makhluk itu kembali muncul, kali ini dengan wujud yang lebih besar dan lebih mengerikan. Di balik kabut yang tebal, tubuh hitamnya bergerak lincah, namun tidak terlihat jelas bentuknya. Tiba-tiba, makhluk itu berubah menjadi sosok bayangan yang menyerupai manusia. Tubuhnya tinggi dan ramping, dengan mata merah menyala yang berkilauan, mengawasi mereka. Rashid, meskipun ketakutan, mengangkat senapan lagi. Jangan mundur Siti. Kita bisa melakukannya. Namun, sebelum Rashid bisa melepaskan tembakan kedua, sosok itu menghilang dengan cepat ke dalam kabut, bergerak dengan kecepatan yang tak bisa dikejar mata. Tak ada suara, tak ada jejak, hanya kabut yang semakin tebal. Tiba-tiba, suara berat dan mendengung terdengar dari kejauhan, seperti suara dari dalam tanah yang dalam, menggetarkan udara. Itu adalah suara langkah yang mendekat, langkah yang penuh kekuatan dan ancaman. Rashid berlari ke arah suara itu, berharap dapat menemukan sumber suara yang semakin mendekat. Siti, jangan tinggal di sini. Namun Siti Aminah berdiri terpaku di tempatnya, matanya memandang ke dalam kabut yang semakin gelap. Rashid, ada sesuatu yang sangat salah. Ini bukan hanya Balumbili, ada lebih banyak yang mengawasi kita. Ketika Rashid berbalik, ia melihat bayangan hitam bergerak lagi, kali ini lebih cepat, lebih dekat, hampir menyerang mereka. Dengan ketegangan yang semakin menekan dada, ia memutuskan untuk tidak menunggu lagi. Dengan satu tarikan napas dalam-dalam, ia menembakkan tembakan kedua ke udara. Suara ledakan itu memecah keheningan yang memaksa mereka menahan napas. Seketika itu juga, kabut mulai berguguran, dan bayangan hitam yang mengerikan itu berhenti bergerak. Rashid dan Siti Aminah berdiri kaku, menunggu. Apakah itu berhasil? Hening. Tidak ada yang bergerak. Kemudian, kabut yang sebelumnya sangat padat mulai berlarian, menghilang dalam sekejap. Makhluk itu hilang begitu saja. Tidak ada suara, tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Seolah-olah Balumbili itu tak pernah ada. Rashid menurunkan senapan dengan gemetar. Itu berhasil Siti.
Siti Aminah, yang awalnya tampak cemas, akhirnya menghela napas panjang. Tapi, Rashid, apa kita benar-benar aman sekarang? Aku merasa ada sesuatu yang masih mengawasi kita. Rashid menatap sungai yang kini kembali tenang, tidak ada tanda-tanda makhluk itu. Aku tidak tahu Siti. Tapi kita berhasil mengusirnya untuk sementara di tepi sungai yang kembali sunyi. Ketakutan yang sebelumnya menguasai mereka mulai surut, tetapi tidak sepenuhnya hilang. Rashid merasakan bahwa meskipun mereka telah memenangkan pertarungan ini, mereka masih berada di bawah ancaman yang tak terlihat. Ayo kita kembali ke desa, kata Rashid, suaranya lelah. Kita butuh waktu untuk berpikir. Kita harus siap kalau balung bili itu kembali. Siti Aminah mengangguk perlahan. Aku berharap itu tidak terjadi lagi Rashid. Aku benar-benar berharap. Namun, meskipun mereka merasa sedikit lebih lega, keduanya tahu bahwa pertempuran ini belum berakhir. Balung bili mungkin telah pergi untuk sementara, tetapi mereka tidak tahu kapan ia akan kembali, atau dengan wujud apa. Hanya satu yang pasti, mereka harus tetap waspada dan siap menghadapi apapun yang datang dan pertempuran terakhir dengan balung bili. Rashid dan Siti Aminah kembali ke desa dengan langkah berat, namun lebih mantap. Meskipun mereka merasa lega karena berhasil mengusir makhluk itu, perasaan tidak nyaman tetap menyelimuti mereka. Tidak ada lagi suara langkah berat yang mengikutinya, tidak ada lagi bayangan hitam yang bergerak dalam kabut. Namun, kedamaian yang mereka rasakan tidak sepenuhnya menutupi perasaan ketidakpastian yang masih ada dalam diri mereka. Pagi itu, udara di desa Seumirah terasa lebih segar. Matahari pagi menyinari bukit-bukit hijau yang mengelilingi desa, seolah mengirimkan janji baru tentang kehidupan yang lebih tenang. Rashid dan Siti Aminah duduk di warung kopi, merenung tentang apa yang baru saja mereka alami. Hanya beberapa hari yang lalu, mereka merasa bahwa dunia mereka terbalik, dipenuhi oleh kegelapan yang tak terduga. Kini, mereka duduk bersama, tetapi keduanya tahu bahwa pengalaman itu telah mengubah segalanya. Pak Idrus yang melihat mereka kembali dengan selamat, menyambut mereka dengan senyum hangat namun penuh makna. Wajahnya menunjukkan campuran kebanggaan dan kekhawatiran yang tersembunyi di balik ketenangannya. Ia memanggil mereka untuk duduk di dekatnya. Kalian kembali lebih kuat, meskipun ketakutan itu tak bisa begitu saja hilang, kata Pak Idrus, suaranya rendah namun tegas. Rashid dan Siti Aminah duduk di hadapannya. Siti Aminah yang biasanya penuh semangat terlihat lebih tenang, meski jelas ada rasa kelelahan di matanya. Rashid, meskipun lebih banyak diam, juga merasakan beratnya pengalaman itu. Mereka tahu, ini bukan hanya tentang makhluk yang mereka hadapi, tetapi juga tentang sesuatu yang lebih besar yang menghubungkan mereka dengan dunia yang lebih luas, dunia yang tak bisa sepenuhnya mereka pahami. Matanya yang penuh kebijaksanaan menatap kedua anak muda itu. Kalian telah menghadapinya, dan itu bukan hal yang mudah. Tetapi ada satu hal yang harus kalian ingat, yang lebih penting dari tembakan atau senjata, yaitu rasa hormat terhadap alam, terhadap kekuatan yang tidak bisa dilihat dengan mata, yang ada di sekitar kita. Siti Aminah menundukkan kepala, mencoba mencerna kata-kata Pak Idrus. Kami tidak tahu banyak tentang hal itu, Pak. Kami hanya ingin tahu mengapa balung bili itu mengganggu kami, dan bagaimana cara menghadapinya. Tapi, setelah semuanya, aku merasa ada sesuatu yang lebih dalam yang harus dipahami. Pak Idrus mengangguk pelan, senyum tipis muncul di wajahnya. Ya, kalian benar. Balung bili bukan hanya makhluk yang mengerikan, dia adalah bagian dari dunia ini, dunia yang penuh dengan misteri dan kekuatan yang tidak kita lihat. Itu adalah peringatan dari alam. Bahwa kita sebagai manusia harus tahu tempat kita, tahu batas, dan belajar hidup berdampingan dengan alam dan segala kekuatan yang ada di dalamnya. Rashid merenung. Aku pikir, selama ini kita terlalu sering mengabaikan hal-hal seperti itu. Mungkin kita lebih percaya pada teknologi dan kekuatan manusia, tapi alam ini punya cara sendiri untuk mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa mengendalikannya sepenuhnya. Pak Idrus memandang Rashid dengan tatapan bijak. Betul Rashid. Alam, dalam segala bentuknya, memiliki keseimbangan. Makhluk seperti balung bili muncul untuk mengingatkan kita bahwa kita bukanlah penguasa dunia ini. Kita hanya bagian kecil dari keseluruhan alam ini. Ketika kita lupa untuk menghormati alam, ketika kita tidak peka terhadap keberadaan kekuatan tak kasat mata yang ada di sekitar kita, maka ketidakseimbangan itu akan panjang, meresapi kata-kata itu. Kami merasa sangat kecil, Pak. Setelah apa yang kami alami, kami sadar bahwa ada banyak hal yang tidak bisa kami kontrol. Tetapi juga, kami merasa diberi kesempatan untuk belajar lebih banyak tentang dunia ini. Tentang kekuatan yang lebih besar dari sekedar manusia.
Pak Idrus tersenyum. Itu adalah pembelajaran yang penting, Siti. Jangan pernah lupakan pelajaran ini. Kita bukanlah penguasa alam, tetapi bagian dari ekosistem yang saling terhubung. Kekuatan besar yang ada di alam ini harus dihormati, karena jika kita melawan atau merusak keseimbangannya, kita akan merasakan konsekuensinya. Rashid mengangguk, merasakan beban di dadanya sedikit berkurang. Kami berterima kasih, Pak Idrus. Kami tidak hanya belajar tentang bagaimana menghadapi Balung Bili, tetapi juga bagaimana menghormati alam ini. Ini adalah pengalaman yang mengubah cara pandang kami. Pak Idrus tersenyum lebih lebar, merasa puas dengan pemahaman yang telah mereka capai. Ingat, kalian berdua sekarang memiliki lebih banyak pengetahuan. Jangan pernah berhenti belajar dan menghormati alam sekitar. Itu akan melindungi kalian lebih baik daripada senapan atau alat lainnya. Dan jika suatu saat, Balung Bili atau makhluk lain muncul lagi, ingatlah bahwa kalian telah siap, karena kalian sudah mengerti bagaimana harus bersikap. Siti Aminah menatap sungai yang terlihat tenang di luar warung kopi, merasakan kedamaian yang aneh menyelubungi dirinya. Namun, di dalam hatinya, dia tahu bahwa kehidupan mereka di desa ini takkan pernah sama lagi. Mereka telah melihat sisi lain dari dunia ini, sisi yang lebih gelap, lebih penuh misteri, tetapi juga penuh dengan pelajaran berharga. Mereka kini menyadari bahwa mereka bukanlah sekedar bagian dari dunia ini, tetapi juga bagian dari keseimbangan alam yang merah. Senja mulai datang. Terima kasih Pak Idrus. Kami akan terus mengingat nasihat Anda. Dengan rasa hormat yang mendalam, Rashid dan Siti Aminah akhirnya berdiri dan meninggalkan warung kopi. Mereka melangkah bersama, namun kini dengan pemahaman yang lebih besar tentang kehidupan dan alam sekitar mereka. Mereka tahu bahwa hidup tidak hanya soal bertahan hidup, tetapi juga tentang menghormati dan belajar dari apa yang ada di sekitar mereka, termasuk kekuatan tak kasat mata yang mengatur dunia ini. Sambil melangkah pulang, mereka berdua saling berpandangan, mengingat betapa gelap dan mencekamnya malam itu. Tapi sekarang, mereka merasa lebih kuat. Mereka telah menghadapi ketakutan mereka, dan mereka tahu bahwa meskipun Balung Bili atau makhluk lain datang lagi, mereka siap untuk menghadapinya, dengan keberanian, pemahaman, dan rasa hormat yang lebih besar terhadap alam. Dan dengan itu, kisah mereka tentang Balung Bili berakhir, namun pelajaran yang mereka dapatkan akan tetap hidup, mengalir dalam setiap langkah yang mengguncang mereka, hidup di desa Seumirah tampak kembali normal. Rashid dan Siti Aminah menjalani hari-hari mereka seperti biasa, meskipun pengalaman dengan Balung Bili tetap tertanam dalam ingatan mereka. Desa itu, yang dulu terasa begitu damai dan sederhana, kini terasa lebih dalam, lebih misterius. Setiap angin yang berhembus membawa kenangan tentang malam-malam yang penuh ketegangan itu. Namun, meskipun kedamaian tampaknya kembali, ada perasaan yang tak bisa diabaikan. Rashid tahu bahwa dia tidak bisa melupakan apa yang telah mereka alami, apa yang mereka temui di sungai, dan apa yang mereka hadapi bersama. Setiap kali dia menatap sungai, rasa takut dan rasa ingin tahu itu muncul lagi, bercampur menjadi satu. Mungkin, Balung Bili sudah pergi, tapi apakah ia benar-benar pergi? Malam itu, seperti malam-malam lainnya, Rashid duduk sendirian di pinggir sungai. Kabut tebal melayang di atas air, menutupi permukaan sungai dengan lapisan tipis. Udara malam terasa dingin, dan angin berdesir pelan, membelai wajahnya. Ia menatap sungai yang seolah tidak pernah berubah, namun ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Sesuatu yang mengganggu, yang tidak bisa dia jelaskan. Dia duduk dengan tubuh tegap, mencoba menenangkan pikirannya, tetapi sebuah perasaan aneh menyelimuti dirinya. Seperti ada yang mengawasi. Seperti ada mata yang tak terlihat mengikuti setiap gerakannya. Rashid menoleh ke kiri, kemudian ke kanan, hanya untuk melihat kabut yang menghalangi pandangannya. Namun, perasaan itu tetap ada, perasaan bahwa ia bukan sesuatu bergerak di dalam kabut. Sesuatu yang tidak bisa ia kenali dengan jelas. Bayangan hitam itu muncul begitu cepat, begitu dekat, seolah melintasi permukaan air dalam sekejap. Rashid membeku. Jantungnya berdegup kencang, darahnya serasa berhenti mengalir. Bayangan itu melintas dengan begitu cepat, seolah tak ingin terlihat sepenuhnya. Namun, Rashid tahu, dia mengenal bayangan itu. Itu adalah sesuatu yang jauh lebih gelap, lebih besar, dan lebih mengerikan dari yang bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dengan cepat, Rashid berdiri, matanya menyisir setiap sudut di sekitar sungai. Tidak ada suara selain desiran angin dan gemericik air. Namun, perasaan itu semakin kuat. Seperti ada sesuatu yang mendekat, mengintai, menunggu saat yang tepat untuk muncul lagi. Balung Bili,
bisik Rashid dalam hati. Dia tidak bisa memastikan apakah itu benar-benar balung bili, atau hanya bayangan dari rasa takut yang masih menghantui dirinya. Tetapi, ia tahu satu hal yang pasti, makhluk itu, entitas yang ia temui beberapa bulan yang lalu, mungkin belum pergi sepenuhnya. Mungkin, seperti yang dikatakan Pak Idrus, balung bili tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk muncul kembali. Rashid menatap sungai dengan mata penuh kecemasan. Meski tidak ada lagi gulungan tikar merah atau potongan kayu yang muncul, ada sesuatu yang berbeda. Alam seolah mengingatkan mereka bahwa makhluk ini selalu ada di sekitar mereka, tidak dapat dilihat, namun tetap mengintai dalam kegelapan. Rashid memikirkan kembali nasihat Pak Idrus, bahwa mereka harus terus menghormati alam, menghormati kekuatan tak kasat mata yang ada di sekeliling mereka. Senapan, kata Pak Idrus, hanya alat untuk melindungi diri, tetapi pemahaman dan rasa hormat terhadap alamlah yang akan memberikan perlindungan sejati. Rashid tahu bahwa dia dan Siti Aminah harus tetap waspada, tidak hanya terhadap balung bili, tetapi terhadap segala hal yang tak terlihat dan tak terduga. Dia menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Tidak ada yang bisa dia lakukan malam ini. Ia tahu bahwa makhluk itu tidak akan muncul begitu saja. Namun, perasaan itu tetap ada, seperti bayangan yang tak pernah pergi, tetap melayang di sekitar mereka. Mungkin balung bili memang selalu ada di sekitar mereka, menunggu waktu yang tepat, menunggu saat yang penuh ketegangan dan ketakutan. Malam semakin larut, dan kabut yang melayang di sungai seolah mengaburkan kenyataan. Rashid berdiri, berpaling dari sungai yang kini tampak tenang, namun di dalam hatinya, ia tahu bahwa kedamaian ini bersifat sementara. Ia melangkah kembali ke desa, menuju rumah, tetapi langkahnya kali ini terasa lebih berat, seperti membawa sebuah beban yang tidak bisa lepas. Dalam kegelapan malam, ia menyadari bahwa kehidupan di desa Seumirah, meskipun tampak biasa, tidak pernah benar-benar biasa lagi. Ketika Rashid melangkah masuk ke dalam rumah, ia menoleh sekali lagi ke belakang, menatap sungai yang gelap. Tidak ada bayangan yang melintas, tidak ada suara langkah yang terdengar. Namun, perasaan itu tetap menghantui dirinya, bahwa balung bili, meskipun mungkin tak terlihat, mungkin masih ada, mengintai dalam kabut yang akan selalu ada di sekitar mereka. Dengan hati yang penuh tanda tanya, Rashid menutup pintu rumah. Kisah mereka mungkin sudah berakhir untuk saat ini, namun ia tahu bahwa dunia ini penuh dengan hal-hal yang tak bisa dijelaskan, penuh dengan misteri yang akan selalu menunggu untuk dihadapi. Dan dengan itu, kisah balung bili pun tetap menjadi bagian dari hidup mereka, sebuah pelajaran tentang keberanian, kekuatan alam, dan batas-batas yang harus dihormati oleh manusia. Tapi, seperti kabut yang tidak pernah sepenuhnya hilang, perasaan bahwa sesuatu tetap mengintai akan selalu ada, mengingatkan mereka bahwa dunia ini jauh lebih besar dan lebih misterius daripada yang bisa mereka bayangkan. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Untuk cerita dengan judul Legenda Balung Bili berakhir di sini. Akan banyak lagi cerita-cerita menarik yang akan dibawakan Dongeng Malam. Jadi silahkan di-subscribe channel ini agar tidak tertinggal cerita-cerita menarik dari video berikutnya. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.